hari ini video pembelajarannya yaitu pelajaran 3 dan 4 tema 1 ya. Adapun mata pelajarannya ada bahasa Indonesia, PKN dan IPS. Begitu pula dengan pembelajaran 4-nya ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas adalah pembelajaran 3 ya. Di mana materi yang pertama kita bahas adalah memberikan pendapat tentang isi teks narasi sejarah ya. Kemarin sudah kita bahas apa itu teks narasi sejarah ya. Nah, hari ini kita menjelaskan isi dari teks narasi sejarah tersebut. Nah, di situ ada pada buku kalian ya, halaman 18 dan 19 ya. Di situ ada sebuah teks narasi sejarah tentang monopoli perdagangan bangsa Belanda ya terhadap Indonesia ya. Dimana pada saat itu Belanda melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia melalui politik atau monopoli tadi ya, taktik cara ya. Itu dia menggunakan politiknya diberi nama VOC ya. VOC ini ya. VOC singkatan dari ini bahasa Belanda ya, Verenigd Oost-Indisch Company. Makanya bangsa Belanda itu sering dikenal oleh kita company. Nah ya, itu dari monopoli perusahaan niaga Belanda ya. Adapun ya peraturan yang dilakukan oleh VOC ya, itu mewajibkan seluruh petani yang ada di Indonesia pada saat itu ya diwajibkan untuk menanam kopi. Setelah panen ya, kopi-kopi tersebut harus dijual kepada Belanda ya dengan harga yang sangat murah. Nah, nanti mereka menjual kembali ke negara mereka atau ke negara lain dengan harga yang sangat mahal. Untung sekali mereka ya, sudah dipaksa ya, dia harus nanam ini, kemudian hasilnya dijual ke mereka ya. Itu taktik mereka ya. Nah, agar taktik mereka tadi itu berjalan dengan baik ya, kemudian VOC tadi menerapkan politik divide et impera ya, impera atau yang disebut dengan politik pecah belah. Nah ya, lihat di gambar halaman 18, selain daripada kopi, di situ ada tanaman pala ya. Tanaman pala ini rempah-rempah untuk bumbu masak ya. Itu adalah tanaman asli dari Maluku ya. Nah ya, pala ini tanaman asli dari Maluku. Nah, pala menjadi salah satu komoditas paling berharga di dunia pada saat itu ya, pada saat masa itu. Oleh karena itu pala itu menarik bangsa Eropa untuk datang ke Nusantara atau ke negara kita ini ya, ke Nusantara atau Indonesia. Itu salah satu ketertarikan bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia mencari rempah-rempah. Nah, politik divide et impera itu ya, kita lihat di sini di halaman 19, politik divide et impera atau kita kenal dengan politik pecah belah itu ya. Nah, salah satu cara yang sering dilakukan adalah mencampuri urusan internal kerajaan. Nah, pada zaman dulu kan masih banyak kerajaan-kerajaan ya, sebelum negara kita merdeka kita masih berbentuk kerajaan, belum republik ya. Nah, politik si Belanda tadi ya, mereka mencampuri urusan pribadi atau urusan dalam kerajaan-kerajaan yang menjadi setara mereka pada saat itu ya. Mereka menawarkan bantuan kepada kerajaan-kerajaan itu, lalu mereka meminta balas budi atau meminta balasan. Jadi dengan adanya bantuan melalui perjanjian-perjanjian, VOC akan untung ya, karena dia harus ada imbalan. Itulah salah satu politik pecah belah yang dilakukan oleh VOC pada saat itu, sehingga ya rempah-rempah yang ada di negara kita itu dapat dikuasai dengan mudah oleh orang Belanda. Nah, begitu sejarah isi teks narasi sejarah ini. Kita beri pendapatnya bagaimana caranya kita harus menggunakan prinsip 5W1H yang kemarin sudah kita pelajari di pembelajaran 2 ya. Ada kata apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Itu bisa kita gunakan untuk memberikan pendapat tentang isi teks narasi sejarah ini ya.
Nah, itu untuk pelajaran bahasa Indonesia pada pelajaran 3. Lalu kita masuk di pelajaran IPS-nya ya, pelajaran IPS halaman 20 ya, menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis dan Belanda ya. Pada saat itu karena negara kita tidak mau dijajah ya, kerajaan-kerajaan atau raja-raja yang tidak terpengaruh dengan politik Belanda dan Portugis, mereka melakukan perlawanan ya untuk mempertahankan kerajaan-kerajaan atau negara kita ya. Nah, mereka melakukan perlawanan. Contoh-contoh perlawanan itu yang pertama, perlawanan terhadap penjajah bangsa Portugis di halaman 20 ya. Nah, di penjajahan terhadap perlawanan terhadap Portugis itu ya dilakukan oleh yang pertama perlawanan Kesultanan Ternate ya. Itu terjadi pada tahun 1534 sampai 1570, lumayan ya, lama ya. Nah, pada saat itu pemimpinnya adalah Sultan Hairun. Kalian boleh garis bawahi ya, nanti di pelajaran IPS masuk soal-soal seperti ini ya, pada saat PH mungkin atau PTS nanti ya. Lalu kedua ada anaknya, setelah bapaknya ya Raja Sultan Hairun tadi, lalu anaknya Sultan Babullah namanya ya. Mereka berhasil mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Lama juga dah ya mereka mengusir penjajahan itu ya. Lalu kedua adalah perlawanan Kesultanan Demak ya. Kesultanan Demak itu dipimpin pemimpinnya pada saat itu adalah rajanya Raden Patah. Lalu perlawanannya dipimpin oleh Pati Unus ya. Mereka menyerang Portugis di Malaka. Lalu setelah Pati Unus ada lagi Kesultanan Demak yang berhasil mengusir Portugis bernama Fatahillah ya. Itu untuk kerajaan dari Demak. Lalu Kesultanan Aceh yang ketiga. Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda ya. Nah, maka Sultan Iskandar Muda ini seorang pahlawan. Maka untuk mengingat jasa-jasanya untuk Sultan Iskandar Muda ini diberilah nama yang namanya bandara ya. Kalau kita Sultan Muhammad Badarudin, nah kalau mereka Sultan Iskandar Muda ya. Itu sejarah sedikit tentang penjajahan bangsa Portugis yang melawan bangsa Portugis ya. Lalu yang kedua perlawanan terhadap penjajah Belanda ya, itu banyak, terdiri dari 14 ya. Di situ salah satunya ada Sultan Agung dari Mataram terjadi pada tahun 1613 sampai 1645, lama sekali juga ya, dari 13 ke 45, bayangkan saja berapa lamanya. Kemudian ada Hasanuddin dari Kerajaan Goa dari Sulawesi Selatan, Undung Sorapati, Patimura, Sultan Badarudin ya, termasuk raja kita ya, Sultan Badarudin Palembang. Kemudian ada Teguh Umar Aceh ya, ada Sisingamangaraja dari Tapanuli. Itu beberapa di antara kerajaan-kerajaan yang melawan penjajah bangsa Belanda. Nah, itu sejarah untuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Portugis dan Belanda. Nah, untuk IPS-nya selesai pada pembelajaran 3, lanjut lagi PKN ya, faktor penyebab keragaman budaya. Dari kata keragaman itu kalian tahu dah artinya apa? Ya, tahu tidak? Benar sekali, keragaman artinya bermacam-macam. Nah, apa penyebabnya itu ya? Di sini ada beberapa faktor penyebab keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Anak-anak boleh lihat di bukunya, kemudian garis bawahi ya, itu pada halaman 21 ya. Ada beberapa faktornya, ada 3 ya. Yang pertama, faktor keragaman budaya di Indonesia itu adalah 1, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lingkungan alam yang beragam. Ya, benar sekali ya. Indonesia terdiri dari ribuan pulau ya, sehingga negara Indonesia disebut juga dengan negara kepulauan. Nah, lingkungan alamnya beragam ya, mungkin berupa dataran tinggi, bisa berupa di pantai dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, beragamnya suku bangsa dan ras yang ada di Indonesia. Namanya pula berarti banyak pula sukunya dan ras yang ada di Indonesia. Apa
Nah, kita lanjut. Berdasarkan Al Kroeber, antropologis dari Amerika Serikat, ras yang ada di dunia terdiri dari 4 ras. Apa saja? Ada ras Kaukasus, ya. Kaukasus, ya. Ada berapa? Ada 4 Kaukasus. Kemudian ada Mongoloid, ya, Mongoloid. Lalu ada Negroid. Nah, mungkin pernah mendengar kata orang Negro, ya. Negroid dan Australoid. Nah, inilah 4 ras yang ada di dunia ini, ya. Kemudian selain itu, ya, ada ras-ras khusus yang tidak dikelompokkan dalam keempat ras ini, yaitu ras Bushman, kemudian Verdoid, Polynesian, dan Ainu, ya. Itu digarisbawahi juga di halaman 21. Kemudian, ya, keempat ras ini dibedakan lagi menjadi sub-sub ras, ya. Nanti kita bahas di halaman 21, ya. Di halaman 22. Berdasarkan pembagian yang dikelompokkan oleh Al Kroeber, sebagian besar bangsa Indonesia termasuk ras Mongoloid, subras Malayan Mongoloid, ya. Selain itu ada pula ras Negroid, ya, subras Melanesian yang terdapat di Papua. Nah, itu kita pahami ciri-ciri sub-sub ras tersebut dan keempat ras tadi, ya. Itu halaman 22. Ada Kaukasus, ciri-cirinya bagaimana? Ya, ras Kaukasus itu rambutnya pirang sampai ke coklatan, kelopak matanya lurus, hidung mancung, kulit putih, ya. Ada di Eropa, kemudian, ya, Eropa Utara, kemudian Arab, dan juga di India dan Pakistan. Itu contoh orang-orang yang memiliki keturunan dari ras Kaukasus. Itu di bawah sekali, ya, putih, hidung mancung, rambutnya pirang, ya. Kemudian ras Mongoloid, rambut berwarna hitam, kelopak matanya berlipat atau disebut mata sipit, ya. Kemudian hidung mancung berwarna kulit kuning hingga kecoklatan. Itu biasa ada di Asia Timur, ya. Nah, kemudian ada juga di India, Amerika Serikat, suku Indian ada juga, ya. Di Asia Tenggara ada juga, ya, termasuk kita dong, ya. Itu contohnya ini. Nah, orang-orang atau keturunan ras Mongoloid termasuk negara kita, ya. Lalu Negroid, rambut hitam keriting, kulit gelap, hidungnya besar, kemudian bibir tebal, ya. Itu terdapat di Afrika Tengah, dan kalau di Indonesia ada di Papua, ya. Nah, ini contohnya orang-orang yang keturunan Negroid, ya. Ini kemudian Australoid itu suku aborigin di Australia, ya, dengan ciri-ciri rambut hitam lurus hingga keriting, bibir tebal, hidung besar, dan kulit coklat gelap, ya. Nah, hampir sama dengan keturunan dari Negroid. Itu ciri-ciri ras yang ada di dunia ini, ya. Lalu ada juga yang ketiga, itu penyebabnya tadi, ya. Yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan luar. Ya, banyak sekali negara-negara luar yang datang ke Indonesia, ya, untuk mencari rempah-rempah tadi, kemudian berdagang. Nah, antara lain negaranya ada dari Gujarat atau India, ada Persia, Arab, Tiongkok, dan bangsa lain seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Banyak sekali orang bangsa lain yang datang ke negara kita, ya, pada saat itu. Nah, itulah beberapa faktor penyebab keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, habis ya pelajaran 3. Lalu kita lanjut pelajaran 4. Pelajaran 4 sama, ya. Masih bahasa Indonesianya, teks narasi sejarah itu pada halaman 27, ya. Kongres Pemuda atau yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu Sumpah Pemuda lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, itu tolong dibaca, ya. Kemudian ditulis kata-kata pentingnya, di garis bawahi terlebih dahulu, ya, untuk halaman 27. Lanjut lagi di IPS-nya.
IPS-nya yaitu tentang peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional ya. Di halaman 26 ada sejarah tentang berdirinya Budi Utomo. Nah, apa yang dimaksud dengan pergerakan nasional? Kalian lihat di halaman 26 paragraf kedua ya, di situ digarisbawahi pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajahan yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan senjata tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Jadi kita tidak berperang tapi menggunakan cara lain ya, politik salah satunya. Nah, salah satunya contohnya pergerakan melawan penjajahan itu melawan penjajahan Belanda ya pada tahun 1908 itu berdirilah sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo ya. Budi Utomo itu organisasi yang didirikan oleh kalangan terpelajar, sudah pintar ya orang-orangnya ya. Mereka mendirikan organisasi ya yang terdiri dari orang-orang terpelajar itu terdiri dari mahasiswa kedokteran ya. Mereka sudah orang-orang yang sudah berpendidikan, jadi sudah punya wawasan yang pintar ya. Nah, kemudian mereka didirikan Budi Utomo ini pada tanggal 20 Mei 1908. Itu ganti ya, terbalik tulisannya ya pada paragraf 2 20 Mei 1098, yang benarnya 1908 ya. Kemudian pemimpin organisasi ini adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Dia ini mahasiswa kedokteran lulusan dari Sekolah Kedokteran Stovia di Jakarta. Sekarang Jakarta, dulu namanya Batavia. Ya, Batavia itu kalau sekarang kita kenal dengan Jakarta. Nah, ini pemimpinnya pada halaman 26 ya. Inilah pemimpin berdirinya Budi Utomo itu ya. Gagasan yang ajukan diterima oleh kawan-kawannya ya bersama Dr. Sutomo. Kemudian ada juga temannya yang lain, Gunawan Hamengkusumo dan Suraji ya. Tujuan mereka mendirikan Budi Utomo ini untuk pengajaran dan kebudayaan di Indonesia ya. Setelah Budi Utomo didirikan, berdirilah organisasi-organisasi yang lainnya yang dipelajari oleh kaum terpelajar lainnya yang akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya ya. Oke, IPS ini selesai. Terakhir kita bahas PKN-nya, menjelaskan karakteristik suku-suku bangsa di Indonesia. Karakteristik itu artinya ciri-cirinya ya. Nah, pada halaman 28 banyak sekali orang-orang organisasi yang tadi sudah didirikan. Selain Budi Utomo ada juga organisasi Kongres Pemuda ya, terdiri dari orang Jawa, Sumatera, orang Cilebes, Minahasa, Batak, dan Ambon serta yang lainnya. Nah, organisasi itu disebut dengan panggilannya Jong Java kalau dari Jawa, kalau dari Sumatera Jong Sumatera, Jong Cilebes, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, dan sebagainya ya. Nah, setiap suku bangsa tentunya mempunyai ciri-ciri yang berbeda ya. Nah, apa penyebabnya? Beberapa hal yang dapat membedakan suku bangsa itu. Yang pertama adalah perbedaan suku ya. Kemudian misalnya suku Batak yang menggunakan bahasa Batak, suku Jawa menggunakan bahasa Jawa, dan seterusnya ya. Yang kedua, perbedaan fisik. Setiap suku mempunyai ciri-ciri fisik yang berbeda. Contohnya nih di gambar kalian itu salah satu suku bangsa di Indonesia, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki ciri fisik yang khas ya, merupakan pencampuran etnis antara orang Melayu dan Portugis. Nah, mereka seperti ini ciri-ciri fisik mereka. Kulitnya agak gelap ya, rambutnya agak ikal. Nah, itu ciri-ciri fisik dari setiap provinsi itu berbeda-beda ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir perbedaannya yaitu perbedaan dari adat istiadat, kesenian, dan budaya. Iya, pasti itu. Karena kita memiliki suku yang banyak, sudah pasti budaya dan istiadat yang ada di negara kita pun banyak sekali perbedaannya. Nah, selesai ya untuk pembelajaran 3 dan 4 hari ini. Teacher cukupkan sampai di sini saja dulu.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.